Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rostika Dwi Sutari SPD. Saya Mary Susanti SS. Bertemu kembali dengan kami pada kajian virtual Smartland SMK Pembangunan Cibadak. Sucikan diri, Bersihkan hati, raih ridho ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini hari Rabu 20 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat kembali dalam kajian virtual yang selalu kita agendakan. Nah, pada hari ini, kesempatan ini kita memiliki tema yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi pandemi. Nah, pasti sudah tidak asing lagi kan siapa narasumbernya? Kita punya Ibu Ustazah Mary Susanti SS. Langsung saja untuk detailnya penjelasan bagaimana sih sikap seorang muslim dalam menghadapi pandemi kepada Ustazah Mary Susanti, dipersilakan. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa memberikan materi, diberikan kesehatan tanpa satu kekurangan apapun. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Untuk hari ini tema kita Bu Ika yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi pandemi ya Bu. Maraknya kasus COVID-19 yang membuat semua orang geger, gempar, galau, gelisah, stres, itu bukan hanya di kalangan kita, bahkan mungkin Cina ya lebih dahulu merasakan bagaimana hidup dalam tekanan, bagaimana hidup dalam kegelisahan, dan itu luar biasa mengganggu psikologis kita sebagai seorang muslim juga. Nah, di sini kita sebagai umat muslim, Allah telah memberikan satu akar yang paling berguna bagi kita semua, yaitu di tauhid, di akidah, di keimanan. Keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Ketika kita takut, ketika kita gelisah, satu hal yang harus kita ingat yaitu Allah. Umat Islam sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita yakin kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, tempat kita meminta, tempat kita bernaung, tempat kita bergantung. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah lah tempat kita kembali, hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Makanya sudah tidak bisa dipungkiri lagi ketika ada kekhawatiran di luar sana, kita umat muslim sudah memiliki jawabannya, yaitu iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Adapun beberapa sikap muslim yang harus kita lakukan selaku umat Islam dalam menghadapi pandemi itu, yang pertama berikhtiar yang optimal. Berikhtiar itu ada berikhtiar lahir dan berikhtiar batin. Kalau berikhtiar lahir itu mungkin protokol pemerintah juga sudah jelas bahwa kita ketika keluar rumah harus menggunakan masker, lalu kita tertib dalam cuci tangan, ketika sudah keluar rumah, ketika kita masuk ke dalam rumah pakaian dicuci, lalu kita bersih-bersih, dan senantiasa tidak lupa mencuci tangan juga kalau mau makan atau kita menyentuh barang-barang yang ada di rumah. Nah, ini juga lebih difokuskan kepada ikhtiar batin. Secara batin kita menghadapi kegalauan, setiap hari kita melihat atau mendengar bahkan di berita kematian terus setiap hari. Bahkan mungkin update sekarang
tanggal 2 April itu sampai 1.700 lebih orang yang terpapar virus corona. Itu kan kalau kita secara fisikal itu melihat seperti itu kan kengerian, kegelisahan. Makanya secara optimal kita harus berikhtiar kepada Allah, senantiasa beristighfar, senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberikan perlindungan, keselamatan, selalu diberikan kesehatan, dan juga kita sama keluarga kita, apalagi sekarang kita diberi kesempatan ya Bu ya untuk stay at home, work from home. Itu adalah kesempatan untuk saling mengingatkan satu sama lain, antara kita kepada keluarga, ibu, anak. Ibu sekarang mendidik anaknya secara langsung, tidak diserahkan kepada gurunya. Dan juga kita tahu bagaimana anak kita, bagaimana sikap anak kita. Selama ini kita tidak pernah tahu ya Bu ya, anak kita seperti apa di luar. Tapi setelah pandemi ini, subhanallah, hikmahnya kita tahu bahwa oh anak kita seperti ini loh, yang sebenarnya tuh seperti itu. Yang selanjutnya berprasangka baik kepada Allah ya. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk yakin akan qada dan qadar Allah, bahwa ketetapan Allah itu nyata dan ada. Kun fayakun, ketika Allah menyatakan jadi maka jadilah. Allah tidak akan memberikan sesuatu itu tanpa hikmah. Makanya berprasangka baiklah kepada Allah. Ada hikmah di balik ini. Satu hal, ketika protokol pemerintah mengatakan kita stay at home, kita bisa berjamaah dengan keluarga yang tadinya kita hingar-bingarnya di luar, jarang bertemu dengan keluarga. Ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan lebih dekat dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Itu bisa satu hikmah yang bisa kita ambil sekarang sedang terjadinya COVID ini ya, yang menyebar luas. Berprasangka baik kepada Allah itu tidak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa ada hikmah di setelah itu. Yang selanjutnya kita juga harus bersikap sabar dalam menghadapi pandemi ini. Sabar dan tawakal. Sabar di sini berarti kita menerima dengan apa yang menjadi ketetapan pemerintah itu, Bu. Kalau katanya stay at home, ya udah diam di rumah, jangan membandel. Senantiasa kita mendengarkan kata pemerintah, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, cuci tangan dan juga pakai masker ketika keluar rumah. Kita bersabar, jangan ngeyel, istilahnya seperti itu. Senantiasa bersabar. Mungkin yang ada jiwa pekerja dan jiwanya jiwa yang senangnya mungkin lebih di luar di lapangan, sekarang lebih mawas diri untuk selalu berada di rumah. Itu mental kita juga dibiasakan untuk itu juga bukan hal yang mudah. Makanya kita harus bersabar itu di hal itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 156, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dikatakan Allah akan memberikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, akan diberikan juga kekurangan jiwa, banyaknya kematian, dan itu sudah Allah janjikan. Itu baru sedikit yang Allah berikan ya. Dan katakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar apabila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita kembali. Allah, Allah, Allah yang ada dalam hati kita. Apalagi mungkin kita sendiri merasakan di lingkungan kita ya Bu ya, banyak orang yang terputus pekerjaannya, bukan 100, 200, mungkin ribuan ya Bu ya. Mungkin yang punya pekerjaan harian, banyak sekali mereka yang terputus juga ya mata pencaharian hariannya. Untuk kita mungkin selaku umat Islam mungkin, oh kita dalam sama-sama kekurangan, yuk kita sama-sama bersedekah. Salah satu upaya bersabar dan bertawakal itu, ayo kita sama-sama bersedekah. Bersedekah itu bukan hanya nominalnya sekian, tapi dari hati. Ketika kita melakukannya dengan hati, insya Allah akan sampai pula ke dalam hati kita. Seperti itu mungkin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
materi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa selebihnya mungkin ada tema tanya jawab yang akan nanti disampaikan oleh Ibu. Silakan, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sungguh jelas pemaparan dari Ustazah kita bahwa kita sebagai Muslim dalam menghadapi pandemi ini tadi satu harus berikhtiar secara optimal, kemudian berprasangka baik kepada Allah, dan terakhir adalah sabar serta tawakal. Nah, ternyata Bu Ustazah ada pertanyaan dari siswa kita, yaitu dari Rangga Setiawan kelas 10 TKJ 1. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar orang tua bisa menjelaskan situasi pandemi COVID-19 ini kepada anak-anak sesuai usianya agar mereka merasa tenang dan tidak panik? Nah, seperti apa Ustazah? Mungkin ini lebih ke usia ya. Kalau misalkan usia SD itu lebih ringan ya pemaparannya. Misalkan kita pahamkan dulu kepada anak apa itu virus corona, lalu bagaimana penyebarannya, lalu bagaimana ganasannya. Setelah itu anak diberikan langkah-langkah bagaimana menghilangkan bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil kepada anak. Misalkan yang pertama, kita harus cuci tangan, lalu dijelaskan kepada anak pula bagaimana cara cuci tangan yang baik. Lalu kepada anak yang usia masih SD kan kita juga bisa memahamkan ketika anak kalau keluar rumah coba pakai masker, dan juga dijelaskan jangan menyentuh barang-barang yang ada di tempat umum. Itu juga sudah cukup mungkin untuk anak. Dan memang kalau untuk anak SD jangan terlalu sering banyak dibawa keluar rumah ya, karena mereka lebih safe untuk tinggal di rumah saja, seperti itu. Tapi kalau untuk anak usia yang anak-anak kita ya Bu ya, yang SMK, mereka lebih kritis ya untuk kalau misalkan kenapa kan kita punya kepentingan seperti itu. Diusahakan untuk coba pakai masker, dan juga hati-hati menjaga dirinya, hati-hati untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di lingkungan yang kita tidak kenal, bahkan orang asing dari luar kota kan kita tidak tahu kota mana yang terpapar, seperti itu. Nah, itu mungkin Bu penjelasannya. Ya, cukup jelas ya. Tadi dijelaskan bahwa sesuai usia memang anak diberikan tahapan-tahapan untuk pengetahuan serta pencegahannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian pertanyaan kedua dari Fitri Email 10 TKJ 1. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi orang-orang yang tidak peduli akan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, padahal peraturan itu baik untuk kita sendiri? Oke, mungkin ya ngeyel itu kita tidak tahu apakah ngeyel karena memang tidak peduli ataukah memang ada kebutuhan lainnya. Tapi kalau yang memang benar-benar tidak peduli, yang langkah pertama mungkin kita nasihati secara baik-baik, karena protokol pemerintah sudah jauh lebih dulu ya untuk mengingatkan kepada halayak ramai, kepada masyarakat. Masih tidak peduli, mungkin kita sebagai yang sadar kita mengingatkan. Ketika tidak sampai tahap situ masih juga ngeyel, lalu kita minta mungkin aparat pemerintah ya untuk menangani RT atau RW, dan lebih tinggi lagi selanjutnya. Dan kalaupun mungkin masih tetap ngeyel, tidak mungkin selemah-lemahnya iman itu dengan berdoa, mendoakan saja supaya bisa mendapatkan hidayah, karena memang itu sulit ya seperti itu. Kalau tidak dengan didoakan ya apalagi yang lebih baik langkah itu. Ya, Masya Allah, step by stepnya dijelaskan juga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada orang-orang yang tidak peduli. Yang terakhir Bu, ini pertanyaan dari Dede Safitri kelas 10 TKJ 2. Jika seseorang dinyatakan ODP, dia akan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pertanyaannya, upaya apa yang ia lakukan selama isolasi di rumah agar tidak berstatus positif? Oke, itu ikhtiarnya bisa lahir dan bisa batin. Kalau secara lahirnya kita tidak bersinggungan atau bersentuhan ya, self distancing itu ya. Jadi tidak, kita menyadari bahwa takutnya nanti kita menularkan virus kepada orang lain, lebih baik langkah
kita dibatasi, gerak kita dibatasi, mungkin hanya cukup di ruangan saja seperti itu. Dan untuk batinnya mungkin kita lebih memperbanyak diri, mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, mengaji Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah salah satu healing atau penyembuhan. Ketika kita membaca Al-Quran ada hado positif yang akan masuk ke diri kita yang akhirnya menimbulkan ketenangan. Ketika diri kita tenang, imun kita naik, insya Allah itu akan membuat kita menjadi hilang positif coronanya itu akan hilang seperti itu. Nah ya, jadi setelah berstatus ODP, mungkin jika di rumah silahkan lakukan sesuai protokol yang seharusnya. Kemudian tadi diingatkan bahwa ikhtiar kita selain lahiriah juga batiniahnya. Tenangkan pikiran positif, berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan jauh dari status positif corona. Seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Sudah selesai pertanyaannya, tidak ada lagi. Alhamdulillah kajian kita hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah hari ini dan kita bahas hari ini menjadi ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Adapun kesalahannya jelas kita sebagai manusia mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Nah, terakhir Ibu ingatkan untuk tugas dan rangkuman nanti jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing melalui email. Sebelumnya ada satu kuis Bu untuk anak-anak ya. Oleh-oleh. Kuisnya adalah sebutkan dan tuliskan ayat Al-Quran tentang sabar dan tawakal yang tadi sudah disampaikan oleh ustazah kita. Ya, sekali lagi sebutkan dan tuliskan ayat Al-Quran tentang sabar dan tawakal yang sudah disampaikan oleh ustazah Mary Susan. Sebelum kita akhiri kajian ini, kepada ustazah Mary dipersilakan untuk memimpin doa. Kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala kita senantiasa bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.